Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, selamat bertemu kembali bersama saya Abdal Ala. Kali ini kita akan membahas pelajaran 5 atau ad-darsul khamis, yaitu tentang jumlah fi'liyah, fi'il amar dan fi'il nahi. Kalau bab sebelumnya yaitu tentang fi'il madhi dan fi'il mudhari', kali ini fi'il amar dan fi'il madhi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu kita definisikan apa sih fi'il amar dan fi'il nahi itu. Fi'il amar adalah kata, bentuk kata, maksudnya fi'il amr adalah bentuk kata atau sigotul kalimah dalam bahasa Arabnya. Sigotul kalimah atau bentuk kata. Dalam bahasa saya, kata sekaligus kalimat. Kenapa saya katakan kata sekaligus kalimat? Dalam kacamata bahasa Arab atau ilmu nahwu, ini termasuk kata. Fi'il amr termasuk kata. Tapi dalam kacamata bahasa Indonesia, sebagaimana pernah saya jelaskan tentang fi'il, ya, karena amar dan nahi ini masuk fi'il, kategori fi'il, maka adalah sebenarnya fi'il adalah tidak sekedar kata, tapi kalimat. Karena apa? Fi'il adalah predikat berupa kerja atau sifat yang sudah ada subjeknya berupa kata ganti atau kalimat sederhana subjek predikat di mana subjeknya berupa kata ganti. Itulah yang disebut fi'il. Kemudian maka saya definisikan kata sekaligus juga kalimat. Kata dalam kacamata bahasa Arab atau ilmu nahwu, kalimat dalam kacamata bahasa Indonesia. Ya, fi'il amar. Kalimat itu berupa perintah, ya. Bukan perintah, bukan berupa kalimat berita, tapi perintah yang ditujukan pada seorang, di situ langsung atau banyak orang, 2 orang atau lebih. Jadi perintahnya itu bisa kepada 1 orang, 2 orang atau lebih. Kalau dalam bahasa Indonesia, perintah itu ditujukan 1 orang atau banyak orang itu sama. Tapi kalau bahasa Arab nanti ditujukan pada 1 orang, 2 orang atau 3 orang itu berbeda. Termasuk juga predikatnya atau perintahnya itu akan berbeda jika ditujukan kepada perempuan. Yaitu. Dan perintah itu untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, ini nanti akan saya terangkan. Ada untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang perlu saya jelaskan lagi, biasanya yang dituju adalah orang yang diajak bicara atau mukhatab. Mukhatab, ya. Yang perintah ini ditujukan biasanya kepada yang ditujukan. Misalkan saya bicara, ya Muhammad, diam. Ya Muhammad, diam. Siapa yang diam? Muhammad. Ya, Muhammad. Kata gantinya? Huwa, hiya. Salah. Kata gantinya adalah anta. Meskipun Muhammad, karena apa? Muhammad itu sebagai yang saya ajak bicara atau mukhatab. Jadi sebenarnya siapa yang diam? Anta. Antanya siapa? Muhammad, bukan gua. Jadi kata ganti subjek, kata ganti subjek dalam perintah itu biasanya adalah mukhatab domir anta kalau laki-laki 1, atau anti perempuan 1, atau banyak laki-laki antum, kalau banyak perempuan antunna. Jadi kalau saya bilang ya Rodiyah, diam. Yang diam siapa? Rodiyah. Tapi kata gantinya anti. Ya. Saya katakan mukhatab. Yang dituju adalah mukhatab. Adakah fi'il amar atau perintah itu yang dituju untuk melakukan sesuatu itu bukan yang diajak bicara? Ada. Atau yang dituju itu orang ketiga. Tapi ini jarang. Nanti ini akan dibahas ke
buku berikutnya, yaitu nanti kalau sudah pada sulasi mazid kita mengulang tentang perintah lagi, tapi untuk yang dituju adalah domir orang ketiga. Sebagai contoh saja, sebagai contoh, saya bicara dengan kalian ini atau pemirsa, saya bicara sama kalian, tapi bicara saya gini, barang siapa orang itu beriman kepada Allah dan hari kiamat, kemudian kedatangan tamu, maka hendaklah orang tadi itu memuliakan tamunya. Siapa yang memuliakan? Ya, orang yang beriman pada Allah dan hari kiamat. Siapa? Kata gantinya gua, atau bisa jadi mereka, ya. Bukan kalian yang ngajak bicara ini, bukan, ya. Jadi dan itu nanti bagaimana bentukan fi'il amarnya nanti kita akan bahas. Sekedar untuk pemberitahuan aja. Jadi kalau yang di buku-buku syaraf itu sebenarnya tidak matching antara fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Ya, seperti contoh nasron yansur nasron, nasron bahwa nasirun mudhaka mansurun. Fi'il amarnya unsur nasoro, kata ganti domir kata gantinya adalah huwa. Yansuru sama juga huwa. Kalau isim fa'ilnya nasirun, tidak ada kata gantinya di situ, tidak ada domir fa'ilnya, termasuk juga isim maf'ul, termasuk juga masdar. Tapi fi'il amarnya unsur. Maksudnya tolonglah olehmu, jadi domir anta. Harusnya kalau unsur la tansur fi'il madinya nasarta tansuru, nasarta tansuru, nasrun nasirun mansurun unsur la tansur gitu. Atau kalau nasoro yansuru isim fa'ilnya nanti liansur, fi'il nahinya la yansur gitu, supaya matching antara sama-sama domirnya. Ya, ini sekedar masukan untuk barangkali yang belajar syarafnya dari kitab tasrif, amsilatut tasrif gitu. Jadi supaya matching gitu. Kemudian ya, jadi biasanya perintah itu yang melakukan fa'ilnya. Jadi itu sekali lagi fi'il amar adalah perintah sudah ada fa'ilnya. Kalau tolong, siapa itu yang menolong? Fa'ilnya adalah anta, yang kita ajak bicara. Kalau kita sebelumnya bilang, Muhammad, tolong aku, subjeknya adalah anta, Muhammad, ya. Kamu Muhammad, atau Muhammad tapi kata gantinya anta, bukan gua. Kemudian ini saya tambahkan isi perintah, ya. Di sini definisinya melakukan suatu pekerjaan. Isi perintah adalah melakukan pekerjaan. Kalau tidak melakukan pekerjaan, nanti fi'il amarnya akan beda. Contoh misalkan kita menyuruh orang untuk baik, bukan untuk berbuat baik ya, tapi untuk baik. Secara teori baiklah, baik nggak mungkin, tapi jadilah kamu orang baik. Nah, nanti itu akan beda. Seperti kasuna yaksunu. Kalau di amsilatut tasrif ada uksun la taksun, baiklah, secara makna nggak ada itu uksun la taksun, saya nggak pernah. Atau la qabuha yakula takbuh, nggak ada, nggak pernah dengar. Tapi kalau itu bukan suatu pekerjaan, maka fi'il amarnya dengan menggunakan kana yakunu. Fi'il amar dari kana yakunu yang berarti jadilah. Kun. Terus diikuti isim fa'ilnya. Kun hasanan, jadilah kamu baik. Wala takun, dan kamu jangan menjadi qabihan, jelek. Ya. Jadi kalau itu berupa kata sifat fi'il madinya, maka fi'il amarnya adalah pakai kun, perintah, jadilah kamu, diikuti isim fa'ilnya. Sekedar menjelaskan dari definisi yang saya tuliskan ini, bahwa sekali lagi fi'il amar adalah kata sekaligus kalimat perintah yang ditujukan pada seseorang atau dua atau banyak orang untuk melakukan suatu pekerjaan. Baik yang dituju itu yang kita ajak bicara atau tidak. Meskipun kalau dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak dinamakan perintah itu, kalau untuk yang dituju itu bukan yang diajak bicara. Dalam bahasa Indonesia, terjemah dari fi'il amar yang dituju orang ketiga adalah hendaklah atau haruslah.
Ya harusnya haruslah, nggak selalu, tergantung kadar perintah, isi perintah itu. Kalau secara syar'i nanti kalau itu wajib ya haruslah, kalau itu ini ya hendaklah gitu. Jadi bisa hendaklah, bisa haruslah. Baik, kemudian yang berikutnya adalah fi'il nahi. Apa fi'il nahi? Fi'il nahi adalah sama seperti fi'il amar tapi kebalikannya larangan. Jadi dalam bahasa Indonesia dengan kata jangan. Kalau misalkan kita menyuruh diam, sebaliknya jangan diam. Perintahnya adalah diamlah, larangannya jangan diam. Sama, yang dituju adalah umumnya, itu adalah yang diajak bicara. Tapi bisa jadi orang ketiga yang tidak kita ajak bicara. Sama juga perintahnya adalah tidak melakukan pekerjaan atau jangan melakukan suatu pekerjaan. Itu kira-kira untuk fi'il nahinya. Selanjutnya kita akan bicara pola fi'il amar dan fi'il nahi. Akan saya ulang-ulang juga bahwa predikat akan berubah sesuai dengan subjeknya. Itu bahasa Arab, sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Nah, untuk itu ini saya berikan gambaran untuk subjeknya adalah anta, anti, antum, dan antuna. Sebenarnya ada dua orang, antuma laki-laki maupun antuma perempuan. Tapi kita berikan ini dulu untuk subjeknya. Yang kita tuju adalah yang kita ajak bicara. Jadi laki-laki satu, perempuan satu, laki-laki banyak, dan perempuan banyak. Jadi polanya adalah seperti ini. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, fi'il nahi. Domirnya huwa. Kita kasih contoh mencari atau tolaba yatlubu. Dia mencari. Yatlubu, dia mencari. Kalau domir anta, tolabta. Fi'il mudhari' tatlubu. Kamu mencari, kamu mencari. Kalau perintahnya adalah carilah olehmu. Nah, ya sebenarnya ada olehmu. Di situ ada carilah kau. Bisa ada kau atau olehmu gitu. Tapi biasanya olehmu atau kau bisa dibuang. Hanya mustatir, tersembunyi ya. Jadi tolabta tatlubu utlub. Fi'il nahinya la tatlub. Ini bedakan dengan fi'il mudhari' domir saya. Kalau fi'il mudhari' domir saya adalah atlubu. Tulisannya sama, hamzah tok lamba, cuman harokatnya yang beda. Kalau domir saya atlubu. Kalau fi'il amar utlub, la tatlub. Nah ini sebenarnya fi'il mudhari' domir anta dikasih la, artinya jangan, dan ini disukun atau jazm nanti. La tatlub. Ini tatlubu, la tatlub. Utlub, bukan atlubu. Bedakan dengan fi'il mudhari' domir saya. Kemudian domir anti tolabti, fi'il madhi, fi'il mudhari' tatlubina, fi'il amar utlubi ya. Utlubi, bukan na, utlubi. Fi'il amar, fi'il nahinya la tatlubi, fi'il mudhari'nya tatlubina, ini nanya dihilangkan karena ada la, artinya nanti la nahi itu menjazmkan, menghilangkan nunnya ini. La tatlubi. Gampang, dari utlub, utlubi. La tatlub, la tatlubi. Untuk antum tolabtum tatlubuna. Fi'il amar utlubu. Dari utlub tinggal utlubu ditambah wawu sama alif. Utlubu. La tatlub, domir anta, fi'il domir antumnya la tatlubu. Untuk domir antunna, tolabtunna, tadlubna, fi'il amarnya utlubna. Nah, ini yang agak susah, tapi ya kalau sering gampang juga. Utlubna, fi'il nahinya la tatlubnya. Ya ini untuk pola fi'il amar, fi'il nahi untuk bina sokeh, domir anta, anti, antum, antunna. Selanjutnya kita akan latihan pada tabel 5.1 untuk bina sokeh. Ya, kita akan lihat di tabel 5.1 dan nanti pemirsa berlatih. Di akhir video ini saya akan seperti biasanya saya akan mengucapkan bahasa Indonesianya, pemirsa nanti menerjemahkan ke dalam bahasa Arab atau takrib. Takrib
kultu ma kultu bilugatil Indonesia. Oke, kita lihat di tabel 5.1. Baiklah pemirsa, kita lihat di tabel atau al-qaimah tabel 5.1 ini fi'il ma'ruf fi'il nahi untuk latihan. Ya, kita diberikan contoh di sini adalah kata keluar ya, dari fi'il madinya kharaja, fi'il mudhari'nya yahruju untuk domir huwa ya, untuk domir huwa. Dan di sini ada mukhatabnya, orang yang keluar yang diajak bicara ini satu. Kalau di sini domir huwa kharaja yahruju, maka kalau fi'il amarnya fi'il amar dan fi'il nahinya adalah kita balik di halaman berikutnya. Ya, tadi dari domir huwa untuk keluar kharaja yahruju. Kalau untuk fi'il amar dan fi'il nahinya kita ubah ke domir anta baik fi'il madhi fi'il mudhari'nya menjadi kharajta takhruju. Menjadi untuk fi'il amarnya ukhruj la takhruj. Dan ini yang kita ajak bicara. Hamidah, hai Hamidah, hai Hamid, maksudnya Hamid, orang satu laki-laki. Hai Hamid, mit. Kalau bahasa Jawanya mit, keluarlah. Ukhruj, jangan keluar, la takhruj. Ya. Kalau Hamidah, dah, midah, jangan keluar, keluarlah. Ukhruji, jangan keluar, la takhruji. Kemudian kalau kita banyak orang, yang orang laki-laki, kita namakan ini khorijun gitu ya, khorijun. Maka kita merintahkan kepada banyak orang laki-laki adalah ukhruju, jangan keluar, la takhruju. Dan kalau untuk perempuan ini namanya khorijat, entah faktanya ada enggak khorijat, tapi ini kita contohkan dengan orang-orang perempuan yang keluar, khorijat. Kita perintahkan untuk keluar, ukhrujna la takhrujna. Demikian seterusnya, bahwa untuk yang kolom yang terakhir ini menunjukkan yang kita ajak bicara dan yang kita tuju untuk perintah itu. Nanti di akhir video ini pemirsa saya ajak untuk berlatih membahasa Arabkan dari yang saya katakan bahasa Indonesia. Contoh ini Muslim, duduklah, nanti pemirsa menjawab ukut la takut. Demikian seterusnya nanti sampai selesai. Itu kita kembali ke latihan. Baik pemirsa, kita lanjutkan untuk latihan tabel 5.1 bina sahih. Pemirsa nanti membuat fi'il amar dan nahinya ketika saya mengatakan bahasa Indonesia. Contoh misalkan saya bilang hai Hamid. Ini contoh nomor 1. Hai Hamid, berarti yang dituju satu orang. Keluar. Pemirsa menjawab ukhruj la takhruj. Kalau saya bilang Hamidah, pemirsa nanti jawab ukhruji la takhruji. Ini dilihat dari tabel 5.1. Baik, kita mulai. Yang pertama, hai Hamid, keluar. Ukhruj la takhruj. Kemudian Hamidah, keluar. Ukhruji la takhruji. Berikutnya, ya orang-orang yang keluar. Ukhruju la takhruju. Hai orang-orang perempuan yang keluar. Ukhrujna la takhrujna. Berikutnya nomor 2. Hai orang Islam atau ya muslimu. Duduk. Uqud la taqud. Kemudian untuk wahai muslimah, perempuan. Uqudi la taqudi. Berikutnya, hai muslimuna, orang-orang Islam, laki-laki banyak. Uqudu la taqudu. Berikutnya, wahai para muslimah, perempuan jamak. Uqudna la taqudna. Kemudian berikutnya,
orang-orang beriman, mukminun kalau satu. Mukmin, ya mukminu, diam. Uskut la taskut. Berikutnya untuk mukminah, perempuan mukmin. Ya mukminatu, diam. Uskuti la taskuti. Berikutnya untuk para orang-orang mukmin. Ya mukminuna, diamlah. Uskutu la taskutu. Berikutnya para orang perempuan mukmin. Ya mukminatu, diamlah. Uskutna la taskutnya. Berikutnya orang-orang yang hadir. Orang yang hadir. Hadirlah. Uhdur la tahdur. Berikutnya hadiroh. Hadirlah. Uhduri la tahduri. Berikutnya jamak hadirun. Diam, hadirlah. Uhduru la tahduru. Kemudian para hadirin, para hadirat, hadirlah. Uhdurna la tahdurna. Kemudian Khalid atau orang yang kekal, laki-laki. Kekallah. Ukhlut la takhlut. Khalidah, orang kekal perempuan. Kekallah. Ukhludi la takhludi. Khalidun, jamaknya orang kekal. Kekallah. Ukhludu la takhludu. Kemudian para orang perempuan yang kekal. Kekallah. Ukhludna la takhludna. Kemudian berikutnya orang-orang benar, sodik, Pak Sodik. Tetaplah. Usbud la tasbud. Sodikoh, orang perempuan yang benar. Tetaplah. Usbuti la tasbuti. Sodikun, para orang laki-laki yang benar. Tetaplah. Usbutu la tasbutu. Kemudian untuk jamak perempuan, sodikot, tetaplah. Usbutna la tasbutnya. Berikutnya orang-orang yang terpercaya atau amin. Ya amin, berdaganglah. Ujjur la tadjur. Berikutnya perempuan, ya aminah, berdaganglah. Ujjuri la tadjuri. Berikutnya aminun, berdaganglah. Ujjuru la tadjuru. Kemudian jamaknya orang yang terpercaya perempuan, berdaganglah. Ujjurna la tadjurnya. Berikutnya wahai orang laki-laki, pergilah. Usfur la tasfur. Berikutnya perempuan, orang perempuan, pergilah. Usfuri la tasfuri. Berikutnya para lelaki, pergilah. Usfuru la tasfuru. Berikutnya para perempuan, ya nisa'u, pergilah. Usfurna la tasfurnya. Ya, begitulah untuk pengisian tabel 5.1. Bila lancar, pemirsa bisa langsung meneruskan ke pelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.